Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Lanjutan hikmah masih yang kedua dari Kitabul Hikam. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Kalau orang sudah di maqam tajrid, ingin pindah ke maqam asbab, dianggap inhitat anil himmah al-aliyah, kemerosotan, berarti dia menurun dari himmah yang tinggi. Nah, orang kalau sudah di maqam tajrid, sudah saya terangkan kemarin, ini jarang, jadi jangan merasa ada di maqam tajrid. Orang kalau sudah maqam tajrid itu tandanya man qama lillahi fil ahwali qama lahu kullul wujud bitaskhirin wa taysiri. Kalau orang dakhala fi maqam tajrid, betul-betul sampai ke maqam itu, maka semua alam, semua kejadian, baik masalah ilm, masalah rezeki, masalah manusia, apa saja, kalau dia ingin rezeki, muyassar, gampang saja dia dapat rezeki. Gama lahu kullul wujud bitaskhir wa taysir. Dia ingin mengajar, datang pemahaman. Ya, sudah ma'allah ya. Siapa-siapa yang ma'allah, kana Allahu ma'ah. Kalau orang sudah serba Allah, ya Allah mencukupi. Uman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kafahu Allahu ma ahamma. Jadi ada satu murid Syekhna al-Imam Al-Qutb Al-Hafiz Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, itu di kehidupannya sedang mengalami kesulitan yang sangat. Akhirnya dia murid tariqah, baiat ke Sayyidul Imam. Akhirnya dia tawassul ke Sayyidul Imam, serius tawassulnya. Ini cerita ke saya dia. Bagus ini riwayat ini. Dan dia menyampaikan ke saya riwayat ini ketika saya sangat membutuhkan nasihat. Itu. Sampai dipanggil 4 mata saya di satu kamar. Ulama ini, ulama salihin.
Dia bilang setelah dia bertawassul ke Sudul Imam itu kayak dapat isyarah warid ya. Datang pemahaman tentang ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Jadi kata dia, ketika kita menghadapi masalah yang berat, yang kita sudah tidak mampu, itu suruh dilepas saja masalah itu, dikosongkan, dilepas, pasrah kepada Allah Ta'ala, pasrah kepada Allah, udah dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, tandanya pemasrahan ini sidik, benar-benar pasrah, benar-benar tawakal itu, pasti muncul setelahnya innallaha balighu amrih. Jadi ketika orang itu masuk ke maqam tajrid, dipasrahkan urusannya kepada Allah saja, apa tanda dia sahih di dalam tajridnya? Pasti muncul setelah itu innallaha balighu amrih. Allah Ta'ala akan menyelesaikan urusan orang tersebut sampai betul-betul baligh amrullah. Urusan Allah Ta'ala itu ke amr itu beres, sudah terjadi. Ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kalau bahasa saya begini, kalau orang itu betul-betul pasrahnya sodik, asli 100% pasrah, nggak nyampe 2 detik selesai urusannya. Kalau meminjam bahasa Syekhuna Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas bin Hil, waktu beliau menasihati putranya wa khalifatuhu Syekhuna Al-Habib Umar bin Ahmad itu, bilang ke putranya itu, kalau kamu sudah memasrahkan urusanmu kepada Allah, sudah bukan urusan ente, udah jalan, Allah itu yang ngurus itu, pasti selesai. Jadi kalau kita ingin mengecek kita ini pernah sampai ke maqam tajrid apa tidak, ya dicek aja saat kita memasrahkan kepada Allah Ta'ala tentang satu masalah yang berat, 100% kita hilangkan pikiran kemana-mana, ini terserah Allah, sudah pasrah, ya Allah saya tawakal urusan ini saya pasrahkan kepadamu. Kalau setelah itu ja'al faraj, berarti tawakalnya sahih dan kita masuk ke maqam tajrid meskipun hanya saat itu. Tapi yang dimaksud oleh Sahibul Hikam, orang yang sampai ke maqam tajrid itu terus-terusan ya, 24 jam. Kalau kita pernah mengalami hanya satu waktu, ya sebentar saja masuknya, balik lagi ke maqam asbab, memang itu maqam kita. Lakinnal murad, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah itu, rajulun balagha maqam at-tajrid itu terus harian, ya memang seperti itu artinya. Masya Allah. Coba dipahami betul ayat tadi itu, yang murid Syekhuna Imam dapat warid. Warid-warid pemahaman seperti tadi itu, kalau kita dapat untuk mengecek itu benar apa tidak itu, wazin bihukmi syar'i kulla khatiri wa iyyakun muwafiqan fabadiri. Ditasih saja khatirnya sesuai dengan syariat apa tidak. Kalau sesuai, ya berarti benar.
dibuka aja buku-buku tafsir kalau waridnya tentang pemahaman Quran, kalau sesuai dengan yang diterangkan ulama tafsir berarti benar. Kalau waridnya hadis, buka saja kitab-kitab syarah hadis, kalau sesuai dengan yang diterangkan oleh syurah, pensyarah kitab berarti sahih. Atau kalau Anda punya syekh, punya guru, tanya saja ke guru, saya dapat warid begini. Dan tidak akan mendapatkan warid kecuali murid sodik ya, yang sudah serius di dalam thariqah. Jadi jangan dihanu dapat warid lah. Saya aja sampai sekarang nggak pernah dapat. Itu yang dapat Ahad Talamid Sodul Imam yang serius, memang beliau thariqahnya serius dan hati-hati betul waktu menasihati saya. Itu juga nggak boleh ada orang, baru beliau menyampaikan. Ajib itu pemahaman, Masya Allah. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah, betul-betul tawakal pasti muncul, fa huwa hasbuh. Allah Ta'ala akan yang mencukupi. Innallaha balighu amrih. Urusan apapun Allah pasti bisa sampai ke urusan itu dan diselesaikan. Fa huwa hasbuh. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Allah yuwaffiqna wa iyyakum bifahmi ma'ani ayatih wa ahadithi nabiyhi sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini Adillatu Ahli Sunnah wal Jamaah Muhammad Sayyid Tijani, halaman 272. Masih masalah ومن يتق الله. وعن بعض الفقراء قال كنت يوما متفكرا في نفقة العيال فاشتغل قلبي ساعة فنمت لأستريح فرأيت في منامي كأني في جزيرة في وسط بحر فقلت من أين يصلني ما آكل وما أشرب في هذا المكان؟ فهتف بي هاتف وقال لي يا هذا لو كان رزقك خلف 7 أبحر لأتاك. فانتبهت مسرورا وزال عني ما كنت أجد. ثم بعد ذلك جاءتني رسالة على يد بعض الأصحاب من رجل لم يخطر ببالي فقلت صدق الله تعالى في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن بعض الفقراء قال كنت يوما متفكرا في نفقة العيال. Satu waktu saya sedang tafakkur tentang nafkah keluarga. Ini orang yang maqam tajrid ya. Fashtaghala qalbi sa'ah fanimtu. Kemudian hati saya agak berpikir kesana kemari, itulah istighal. Kemudian saya tidur. Nah ini kalau orang sudah berada di maqam tajrid, kemudian ya maklum manusia ya, hatinya agak sedikit akan goncang, pasti mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan, semua salihin, aulia, ulama hak, kalau hatinya agak goyang sedikit saja, pasti Allah Ta'ala akan memberikan tanbih, peringatan. Bisa dari mimpi, bisa dari tahu-tahu menemukan ta'bir di kitab yang menasihati dia, bisa tanpa kesengajaan bertemu orang, kemudian si fulan ini membahas satu pembahasan yang merupakan jawaban dari
yang sedang dia ishtighalkan, dan macam-macam. Alhasil pasti mendapatkan tanbih dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mulahadzatullah lahu. Fanimtu, kemudian saya tidur, liastarih, untuk istirahat. Faraitu fi manami, aku bermimpi seolah-olah saya sedang di satu pulau yang berada di tengah laut. Artinya satu pulau, sekelilingnya lautan. Kanan, kiri, depan, belakang, semua laut. Faqultu min aina yasiluni ma akulu wa ma ashrab fi hadzal makan. Wah, kalau saya berada di tempat seperti ini, di tengah laut, dari mana saya bisa makan? Masih di dalam mimpi, kemudian Allah Ta'ala memunculkan hatif, suara tanpa rupa. Suara itu berkata kepada saya, ya hadza, wahai ini, lau kana rizquka khalfa sab'ati abhurin la ataka. Andai rizkimu berada di belakang 7 lautan, pasti akan datang kepadamu. Jangankan satu laut, di belakang laut ada laut, ada laut, ada laut sampai 7. Kalau sudah rezeki itu milik kamu, pasti Allah Ta'ala akan mendatangkan. Innallaha balighu amrih, nyampai, pasti sampai. Fantabahtu masruran wa zala anni ma kuntu ajid. Barokah mimpi tadi, saya bangun tidur, hilang sudah otak-atik hati tadi yang agak mengganggu sebelum saya tidur. Jadi yakin tadi, mendapatkan yakinun jadid, yakin yang baru, bi barakatir ru'ya. Nah, ini kebiasaan lagi ya, sunnatullah, kebiasaan Allah Ta'ala kepada ibadah as-salihun itu, setelah memberikan tanbih, habis memberi peringatan, sembuh lagi si hamba ini, ja'atil bisyarah, datang sesuatu yang menyenangkan. Thumma ba'da dhalika ja'atni risalatun ala yadi ba'dil ashab min rajulin lam yakhtur bibali. Setelah itu datang surat kepadaku yang berasal dari orang yang tidak saya sangka. Nah, ini min haitsu la yahtasib. Tidak masuk di dalam pikiran saya orang ini akan berkirim surat seperti ini. Faqultu, aku berkata, sadaqallahu ta'ala fi qawlihi, itu surat tadi bawa berita tentang rezeki, maksudnya tentang rezeki yang sedang dibutuhkan oleh orang tadi. Faqultu sadaqallahu ta'ala fi qawlihi, benar Allah Ta'ala dengan firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Ta'ala memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kitab sama halaman 262. Wa qad dakhala jama'atun 'ala al-Junayd faqala madza tatlubun faqalu natlubu ar-rizqa faqala in 'alimtum fi ayyi mawdhi'in huwa fatlubuhu qalu nas'alu Allah qala in 'alimtum annahu yansakum fadhakkiruhu qalu nadkhulul bait wa natawakkal wa nanzuru madza yakun. وقال التوكل على التجربة شك قالوا فما الحيلة قال ترك الحيلة.
Ini saya ulangi lagi untuk yang sudah maqam tajrid ya, bukan kelas kita, sekedar buat ilm aja ini. Jadi kita tahu ada orang-orang yang jauh di atas kita imannya. Masuk kepada Imam Junaid sekelompok orang. Allah alam apa murid beliau, apa tamu. Ditanya oleh Imam Junaid, apa yang kalian cari? Mereka menjawab, kami mencari rezeki. Kata Imam Junaid, kalau kalian tahu rezeki itu berada di mana tempatnya, cari. Maksudnya Imam Junaid, orang itu tidak akan tahu rezeki dia hari ini ada di mana itu. Ditutup oleh Allah Ta'ala. Gak ada yang tahu hanya Allah. Jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, di kampung mana, di kota mana, siapa yang membawa, lewat mana, hanya Allah. Ajib sebetulnya kalau kita mau tafakur rezeki itu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Betul-betul, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Betul-betul dari Allah. Apalagi kalau orang itu sudah serius kepada Allah, pasti Allah akan serius mendidik dia. Dia akan mendapati sunnatullah untuknya. Aballahu ayyarzuqu 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala enggan rezeki si abad tidak akan sampai kepadanya kecuali dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Apa rahasianya? Begitu mendapat rezeki, hatinya langsung ke Allah. Kalau rezeki itu dari arah yang kita sangka, yang sering terjadi biasa-biasa saja kita dapat rezeki, ya alhamdulillah udah biasa. Kalau dari arah yang tidak diduga, yang pikiran nggak sampai ke situ, kok bisa saya dapat rezeki dari sini, itu syukurnya nanti beda itu. Kemudian pengakuan bahwa ini rezeki betul-betul dari Allah itu beda. Kayaknya benar Imam Junaid ini. Kalau kalian tahu ada di mana rezeki itu, cari. Lalu dijawab sama orang-orang tadi, dibantah. Nasallallahu, kami akan mohon kepada Allah Ta'ala, ada di mana? Tanya, minta sama Allah supaya dapat. Diingatkan lagi sama Imam Junaid. Qala in alimtum annahu yansakum fadzakiruh. Kalau kalian tahu Allah Ta'ala itu pernah lupa kepada kalian, ingatkan Allah. Tidak mungkin Allah Ta'ala tidak perlu diingatkan. Tidak pernah lupa sama sekali. Masya Allah. Qalu nadkhulul bait wa natawakkal wa nanzur madza yakun. Ya, kalau begitu udah kami mau masuk rumah saja, tawakal, dan kami lihat apa yang akan terjadi. Dijawab oleh Imam Junaid, at-tawakkul 'ala tajribati syak. Kalau kalian pingin masuknya baru setelah saya ngomong ini, setelah soal jawab dengan saya ini, berarti tawakalnya coba-coba mau masuk rumah. Nah, sedangkan coba-coba itu berasal dari keraguan. Ya kayak kita umpama pingin tahu ini wirid mujarab enggak, coba mau dibaca dulu. Itu tajribah berarti kan karena didahului ragu, ada syak dulu, ragu dulu, baru tajribah. Baru nyerah ini orang-orang. Galu famal hilah. Terus kami harus usaha apa? Apa yang harus kami lakukan? Qala tarkul hilah. Jangan lakukan apa-apa, sudah pasrah aja. Ya, orang kalau sudah maqam tajrid begini, harus los sudah, apa kata Allah. Sama juga dengan kejadian Imam Fudail bin Iyad ketika didatangi oleh seseorang.
وشكى رجل إلى الفضيل بن عياض حاله فقال له يا أخي هل من مدبر غير الله تعالى فقال لا. Ada orang datang ke Imam Fudail mengeluhkan keadaannya. Dijawab oleh beliau, apakah ada mudabbir selain Allah? Apakah ada orang yang tidak diurusi Allah? Apakah ada makhluk yang tidak ditadbir oleh Allah Ta'ala? Jawabnya, tidak ada. Qala farda bihi mudabbiran, maka ridholah engkau Allah sebagai mudabbir. Ya mudabbir dabbir, ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asir bijahil bashirin nadhir. Ada min awradil Imam al-Habr wa Ustadzul Imam. Kata Ustadzul Imam, kalau isnadnya selain dari Imam al-Habr, dari Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, itu uritannya orang ahlu tajrid itu. Meminta taisir, meminta tadbir langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna wa ahbabana wa dhurriyyatana wa iyyakum minhum. Sebagai penutup kitab Sama halaman 263, saya nukil dari Sayyidut Tabi'in. Kalau ini mah imamu ahli tajrid, memang kutub yang selalu berada di makom tajrid ini, Masya Allah. Sayyid Uwais al-Qarani. Wa qala rajulun li Uwais al-Qarani radhiyallahu anhu awsini, faqala lahu firra ila rabbik, qala famin aina al-ma'ash, faqala innal quluba yukhalituha syak, atafirru ila Allah bidinik wa tattahimuhu fi rizqik. Seseorang bertanya kepada Uwais al-Qarani sekaligus meminta wasiat. Dijawab oleh beliau, firra ila rabbik, larilah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu. Maksudnya udah ke Allah aja, tinggalkan semuanya. Nagam tajrid ini ya. Qala fa min ainal ma'ash, lalu kehidupan saya bagaimana? Makan, minum dan lain-lain, urusan-urusan harian. Apa kata Sayyid Uwais? Innal quluba yukhalituha syak. Rata-rata hati orang itu memang bercampur ragu kepada Allah. Atafirru ila Allahi bidinik wa tattahimuhu fi rizqik. Apakah engkau mau, rela, bisa lari kepada Allah dengan agamamu, tapi engkau ragu di dalam pemberian Allah rizki bagimu? Maksudnya begini, kita disuruh sholat sama Allah Ta'ala, ya sholat. Lagi dingin-dingin, subuh, mau dinginnya berapa derajat, ini amrullah, bangun sudah. Gak mikir lagi ya, amrullah sholatus subuh, bangun. Umur sudah mendekati ajal, belum haji, berangkat sudah, mati-mati, mau penting harus haji. Urusan agama, si abad ini gak pikir panjang, pokoknya Allah nyuruh ya akhir. Panas-panas, mau panasnya saya sholatul Jum'ah, berangkat. Nah ini rata-rata orang baik, solehin yang kelas biasa juga sudah begitu. Awamul muslimin, untuk urusan amrullah tidak ada syak. Suruh apa ya khair, jalan. Nah, tapi kalau sudah urusan rezeki, nah ini datang macam-macam pikiran. Kalau gini gimana? Kalau saya seperti ini, uangnya dari mana?
Kalau saya bisnisnya ini nanti dapatnya berapa? Kacau hati itu. Itu yang dimaksud oleh Sayyidi Uwais Al-Qarani. Apalagi kalau amarnya seperti ini. Sudah kamu ibadah aja, masuk rumah, jangan pikir apa-apa. Si murid tadi, wallahu alam ini murid dapat tamu apa bagaimana, pokoknya si rajul tadi itu ja'ahu syak fa min aina al-ma'ash. Sayyidi Uwais rajul mutawakkil 'ala Allah. Daiman abadan kalau Uwais Al-Qarani ini. Ala sayyidu ahli tajrid. Bagus ini nasihat ini. Atafirru ila Allah bidinik. Engkau bisa lari kepada Allah dengan agamamu, tapi watattahimuhu fi rizqik. Kalau sudah urusan rezeki, hati muncul tuhmah, menuduh kepada Allah. Dari mana ini saya dapat rezeki? Itu ada ijazah dari satu waliullah, ahad masyayikhi, urusan ini. Jadi itu. Firra ila rabbik. Al-Habib Muhammad Al-Jufri. Kondang lagi ijazah ini. Wallahu alam ini sudah saya pernah ijazahkan apa belum. Kalau sudah ya ini diulang. Yang belum ya bilang saja gue betul ijazah. Itu membaca ayat fafirru ilallah 1000 marrah, 1000 kali. Sambil dirasakan itu fafirru ilallah. Larilah kamu sekalian kepada Allah. Itu yang sudah-sudah urusan rezeki banyak yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi baca itu ya otomatis difatihai dulu ya. Muhammad Al-Jufri difatihai dulu. Kayak biasa masyayikh, sahabat dan lain-lain, khususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus baca fafirru ilallah. Sambil hati dihadirkan yang menyuruh kita lari dalam masalah rezeki kepada Allah, ya Allah sendiri. Fafirru ilallah. Larilah kamu sekalian kepada Allah. Malam itu ya. Lebih baik siang ya enggak apa-apa, cuma ahsan billah. Fafirru ilallah. Yang menyuruh saya lari kepada Allah dalam masalah ilmu, huwallah. Wafirru ilallah, yang menyuruh saya lari di dalam masalah mendapatkan kesembuhan, Allah. Wafirru ilallah, yang menyuruh saya lari di dalam memperoleh ampunan, Allah sendiri. Terus wafirru ilallah, wafirru ilallah, wafirru ilallah. Yang sudah-sudah itu banyak istijabahnya, banyak yang diijabah. Allahu a'lam bis-shawab. وإليه المرجع والمعاب وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.